Oke, kita udah live di Facebook, kita juga sudah live di webinar Zoom ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Pak Investasi bersama CGS yang Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan dan pada siang hari ini kita akan membawakan tema yang menarik, yaitu adalah tips efektif pilih saham versi Sobat Invest. Nah, itu yang akan dibawakan oleh Bu Fani dan di sini sudah ada Bu Fani yang akan membawakan sesi pertama. Oke, sebelum masuk ke sesi Bu Fani, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim Digital Business dari CGS CMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan terkait online trading atau CGS CMB Sekuritas Indonesia yang baru ya. Dan nanti kita akan belajar bareng. Mungkin Bapak Ibu yang join pada siang hari ini yang sudah jadi nasabah, ayo kita belajar bareng-bareng dari sesi pertamanya Bu Fani, lalu sesi kedua terkait platform, dan nanti Bapak Ibu juga bisa tanya langsung di kolom Q&A, yang mungkin yang dari live Facebook ingin bertanya atau yang dari webinar Zoom, langsung saja bisa tanya di kolom Q&A, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sesinya Bu Fani, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu untuk website kita ya. Bentar. Oke, Bapak Ibu, kita berada di websitenya dari CGS yang di Sekuritas Indonesia, ini website resmi, dan yang di layar kaca Bapak Ibu saat ini adalah penghargaan ya, kita sebagai The Asset Triple A Country Awards tahun kemarin 2022, dan Bapak Ibu bisa langsung kunjungi saja di website kami di cgscmb.co.id, dan kita memenangkan 9 penghargaan Asia Money Broker Pool 2022 ya, Bapak Ibu bisa melihat. Kita punya 9 penghargaan dari Best Sales Version, Best Sales Trade, Best for Corporate Access, dan banyak lainnya ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca. Lalu di sini kita juga ada produk, yaitu produk syariah, yang Bapak Ibu tentunya bisa membuka secara online. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik registrasi di sini, dan nanti tinggal pilih kategori yang syariah aja, seperti itu, atau yang ingin akun reguler juga bisa langsung klik register aja. Nah, di sini juga kita kalau ada promo juga promosikan dalam website kita. Jadi bisa langsung stay tune kita di website maupun di sosial media dari TGS Tim Sekuritas Indonesia. Oke, kalau kita keliling ke jelajah Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Ini ada menu riset yang Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terutama per sektor ya. Ini dari analisis research kita yang Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut. Siapa tahu Bapak Ibu memiliki emiten tersebut, bisa jadi gambaran, bisa jadi referensi, bisa langsung kunjungin di jelajah lalu research. Lalu kita di sini ada berita pasar modal ya. Nah, berita pasar modal ini kita update secara ini ya, setiap harinya ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut ketinggalan informasi. Jadi bisa melihat dari sentimen atau dari update ekonomi kita itu secara lengkap dan terupdate di CGS Sekuritas Indonesia di berita pasar modal. Lalu di sini ada edukasi investasi ya. Di sini semacam kayak artikel yang Bapak Ibu bisa kunjungi juga, bisa baca-baca, bisa mendapatkan informasi lebih lanjut juga. Itu ada di edukasi investasi, dan yang terakhir di sini juga ada jadwal kelas dan edukasi ya. Jadi seperti siang hari ini Bapak Ibu yang dilihat di layar kaca, kita ada edukasi tanggal 13 Maret 2023 dengan tema tips efektif pilih saham versi Sobat Invest. Nah, itu yang akan dibawakan oleh Bu Fani pada siang hari ini. Oke, itu saja mungkin yang di website, dan mungkin saya juga mau menampilkan yang di Instagram sebentar ya. Kita juga ada program baru tentunya yang Bapak Ibu bisa cek di sosial media kita ya. Oke, kita di sini juga ada program baru yang bernama klinik saham ya. Ini Bapak Ibu bisa langsung simak ya. Kita biasanya mulai di hari Rabu biasanya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat
apa namanya, di website kita atau di sosial media kita ya, Bapak Ibu bisa langsung download Discord-nya aja, di situ ada tayangan live-nya. Jadi ini Helmix Summit ini diadakan setiap hari Rabu, jadi Bapak Ibu bisa langsung kunjungi saja Discord kita dan atau sosial media kita untuk tidak ketinggalan dari program-program kita. Salah satunya juga kalau pagi itu ada BTS, Berita Tentang Saham ya. Itu biasanya Bu Fani, Mas Kevin, dan Mas Aji akan berita tentang yang di setiap paginya seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup ya. Di sini kita Bapak Ibu juga ingin sharing dengan Bu Fani. Kita langsung panggil saja Bu Fani. Selamat siang Bu Fani. Halo, selamat siang Mas Wisnu. Kayaknya semangat banget ya. Hari Senin ini tetap harus semangat ya Bu Fani ya. Ya bener banget ya. Kapanpun kita harus semangat ya. Ya. Karena kita lagi bahas yang menarik nih Mbak Fani ya, terkait saham-saham pilihan Sobat Invest nih. Udah nggak sabar nih, kira-kira Mbak Fani mau membahasnya lebih dalam seperti apa, dan bisa jadi referensi juga yang hadir pada siang hari ini. Oke, Mbak Fani, sudah tepat dipersilakan untuk membawakan sesi pertamanya. Oke, thank you untuk waktunya Mas Wisnu. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi ya bersama saya Vanessa Herman. Kali ini di kelas Pasti Paham Investasi ya. Kita mau bahas apa sih hari ini? Sebentar ya, saya share dulu. Nah, kita akan bahas nih ya tips yang efektif gimana sih untuk memilih saham versi Sobat Genvest ya. Apa aja sih yang akan kita bahas di kelas hari ini, Bapak Ibu? Nah, kita akan bahas mengenai pintar mengelola financial, kemudian nanti pilih investasinya tuh bagusnya di mana gitu ya. Kemudian kita akan jelasin juga konsep dasar investasi saham itu seperti apa gitu ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru mau terjun tapi belum terlalu ngerti nih gitu ya. Saham itu kayak gimana sih? Nah, tenang, nggak usah khawatir, nanti saya jelasin. Dan terakhir nanti baru kita akan bahas kira-kira saham apa nih yang menarik yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan nanti di setiap slide itu ada kode barcode ya. Jadi kapanpun Bapak dan Ibu tertarik gitu ya untuk coba buka rekening, nanti di-scan aja barcode-nya. Nah, itu akan langsung masuk ke pembukaan rekening secara online ya di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, sekarang kita mulai dulu nih ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ditanya nih ya, realita kehidupan kita nih sebelum kita bahas mengenai gimana cara kita mengelola keuangan dan sebagainya gitu ya. Tapi realita yang biasanya kita hadapi adalah hidup itu akan apa ya, bisa dibilang sebetulnya kita nggak akan pernah puas nih. Let's say, sekarang gini, misalkan gaji Bapak dan Ibu atau gaji teman-teman deh ya, teman-teman Genvest nih ya. Misalkan let's say tadinya nih cuma 5 juta. Nah, mungkin udah puas nih bisa beli handphone misalkan Xiaomi gitu ya. Nah, terus akhirnya karir mulai meningkat gitu ya. Nah, katakanlah udah jadi manajer dan sebagainya. Gajinya naik nih, misalkan let's say jadi 10 juta atau 15 juta gitu ya. Mungkin Xiaomi ini dirasa udah enggak bisa memenuhi kebutuhan kita nih gitu ya. Mulai naik lagi nih. Jadi kayak misalkan ke Samsung Note gitu ya. Nanti makin naik lagi gajinya jadi maunya jadi Apple dan sebagainya gitu ya, iPhone. Nah, emang ibaratnya kalau ditanya manusia tuh emang pasti nggak akan pernah puas gitu ya. Jadi entah itu sekarang yang kita punya apa, pasti kita akan ngelihat yang lebih tinggi lagi dan kepengen aja terus gitu ya, upgrade diri kita untuk bisa jadi punya yang lebih besar lagi ke depannya gitu ya. Entah itu kemudian liburan. Nah, liburan juga mungkin tadinya cukup nih, misalkan jalan-jalan ke puncak gitu ya, atau jalan-jalan ke Bandung. Habis itu naik tingkatnya nih, jadi ke Bali misalkan gitu ya. Dari Bali kayaknya belum puas juga nih, mulai lari lagi ke yang lain gitu ya, ke Singapura, mungkin mau ke Jepang ya, ke Eropa dan sebagainya gitu ya. Urusan makanan juga pasti sama nih. Jadi makanan mungkin biasanya di warteg itu udah cukup lah, yang penting kita kenyang gitu ya. Tapi makin lama nih gaya hidup kita tuh kita ngerasa nggak cukup nih. Kalau cuma makannya tuh di warung gitu ya. Kita naik upgrade lagi jadi ke restoran biasa. Kemudian naik lagi nanti jadi restoran yang mungkin kayak fine dining gitu ya. Dan seterusnya. Jadi emang itu realita kehidupan kita yang nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Pasti itu akan
tetap ada gitu. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan sebetulnya adalah sampai kapan nih kita mau hidup ngikutin tren gitu ya, terus-terusan nih. Nah, sebetulnya kita bukan cuma harus mengikuti tren, tapi kita juga wajib pintar dalam mengelola financial sejak dini. Jadi jangan sampai nih kita masuk dalam BPJS nih singkatannya Bapak Ibu. Tapi bukan yang jaminan kerja dan sebagainya ya BPJS ya. Tapi apa ini singkatan dari budget pas-pasan tapi jiwanya sosialita gitu ya. Jadi saya sering dengar nih, terutama untuk mungkin nggak semuanya ya, tapi ada beberapa teman-teman kita yang masih muda gitu ya. Jadi mungkin punya budgetnya pas-pasan tapi gaya hidupnya tuh sangat tinggi gitu ya. Mungkin lebih tinggi daripada orang yang memiliki gaji yang di atas dia gitu ya. Nah ini kalau bisa agak dihindari. Kenapa? Karena mungkin kalau dipaksa bisa aja. Tapi bad-nya itu adalah nanti dia nggak punya yang namanya investasi mungkin. Atau nggak punya tabungan gitu ya. Itu juga akan bahaya. Nah, jadi yang bagus gimana sih? Harusnya tuh sebetulnya financial juga harus dikelola gitu ya. Selain tadi nih, memenuhi keinginan kita itu oke gitu ya. Tapi kita harus bagi. Jadi setidaknya nih, ada let's say 20% atau 10%, 20% lah ya, yang di saving setiap bulannya gitu ya. Jadi bagi aja nih 50% untuk needs gitu ya. Kemudian 30%-nya ini untuk wants kita gitu ya, kita kepengen makan, kepengen jajan dan sebagainya, itu kita simpen yang di 30% dan sisanya ini kita saving, kurang lebih seperti itu ya. Nah, balik lagi nih, kalau ditanya ya, kenapa sih kita harus investasi? Tadi soalnya saya sebutin, bahaya nih kalau misalkan kita jor-joran gitu ya, setiap bulannya nggak ada yang disimpan. Itu berarti kita nggak punya tabungan, nggak punya investasi ya. Kenapa investasi penting? Karena tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, dan teman-teman, itu sebetulnya nilai mata uang kita semakin lama akan semakin turun. Kenapa bisa begitu? Ini karena ada yang namanya faktor inflasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan belum kebayang nih, apa sih faktor inflasi? Contohnya gini, mungkin kita masih ingat ya, misalkan 10 tahun lalu nih, menurut kita, kalau misalkan uang 1 juta nih, gede nggak menurut Bapak, Ibu, atau teman-teman? Mungkin buat 10 tahun lalu uang 1 juta tuh cukup besar lah ya gitu. Jadi kalau kita pergi ke supermarket mungkin tuh bisa dapetinnya tuh udah belanjanya banyak gitu ya. Tapi coba kalau kita ke supermarket sekarang nih ya, belanja bulanan. Nah, itu kira-kira berapa nih? Ini kalau ibu-ibu pasti tahu ya. Belanja bulanan tuh sekali belanja pasti kurang lebih ya, padahal kayaknya nggak beli apa-apa gitu ya, belinya benar-benar kebutuhan yang memang diperlukan aja gitu ya. Itu mungkin sekali belanja itu udah sejuta lebih gitu ya. Jadi sekarang tuh kalau bisa dibilang nilai mata uangnya sejuta tuh udah nggak gede lagi gitu ya. Kayak misalkan kita katakanlah mau isi bensin ya Bapak Ibu ya. Isi bensin sekarang berapa sih? Mungkin kalau mobil Bapak Ibu agak gede gitu ya dan ngisinya itu katakanlah Pertamax. Nah, mungkin sekali isi tuh udah bisa berapa tuh? Bisa 300, 400 ya kan? Nah, sejuta tuh jadi nggak gede kalau untuk ukuran saat ini gitu ya. Tapi waktu 10 tahun lalu mungkin 1 juta itu besar. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Itu karena ada faktor yang namanya inflasi. Di mana secara kita nggak sadar nilai mata uang kita itu turun. Jadi jangan senang dulu kalau misalkan gini, saya tuh udah punya simpanan loh, Kak Fani gitu ya. Saya udah punya simpanan 100 juta. Saya rasa ini cukup lah gitu ya untuk misalkan berapa tahun ke depan nih. Aman lah gitu ya. Nah, tapi kebayangan nih inflasinya nanti berapa gitu ya. Mungkin sekarang kita rasa 100 juta udah cukup besar, tapi ketika di beberapa tahun mendatang gitu ya, bisa aja nih 100 juta udah nggak segede yang kita pikir gitu ya. Jadi kita mengharapkan bisa hidup dari situ, ternyata nggak bisa hidup dari situ gitu ya. Itu juga yang harus kita pikirkan. Nah, kalau gitu apa nih solusinya? Nah, solusinya supaya kita nggak tergerus gitu ya nilai mata uangnya dengan yang namanya inflasi, maka kita harus melakukan yang namanya investasi, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa investasi penting? Karena gini, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu semua tuh ada masa apa ya, masa tenggang waktunya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita udah umur 50, 55 itu udah mungkin udah agak siap-siap nih ya, pasti harus pensiun.
gitu ya, ada umur pensiunnya gitu ya. Dan otomatis kalau udah pensiun ini akan mulai mikir nih teman-teman pastinya ya. Kira-kira saya mau hidup dari mana ya kalau saya udah nggak kerja lagi nih gitu ya. Itu pasti teman-teman akan mulai kepikiran kalau udah menjelang pensiun tapi nggak punya tabungan atau nggak punya investasi. Pasti akan deg-degan. Karena saya pernah ketemu ada salah satu kenalan gitu ya yang udah hampir menuju pensiun gitu ya dan dia baru kepikir gitu. Ini gimana ya? Baru baru cari tahu gitu. Bagusnya investasi apa? Cuma ya memang udah agak terlambat gitu ya. Kapan paling bagus untuk kita mulai investasi? Sebetulnya sejak dini. Jadi makin cepat kalian mulai investasi, itu makin baik. Bahkan sekarang kalau misalkan teman-teman lihat, banyak anak-anak SMA gitu ya, yang udah 17 tahun ke atas, itu udah mulai coba melakukan investasi di pasar modal. Ini waktu itu karena pernah ada satu kelas, dan yang satu itu ceritanya bapak-bapak udah cukup senior gitu ya, udah berumur, cukup berumur. Nah, yang satunya benar-benar masih muda banget gitu ya. Masih mungkin baru lulus SMA mau masuk kuliah gitu ya. Dan dia udah mulai investasi, masuk di kelas yang sama gitu ya. Dan si bapak ini ngomong nih, "Oh, saya nih apa ya? Telat masuknya," dia bilang. "Kamu tuh beruntung," kata dia. Jadi sekarang informasi kan udah lebih gampang ya untuk didapatkan Bapak Ibu. Nah, dia bilang bahwa dia tuh telat nih untuk mulai investasi gitu dan dia menyesali itu gitu ya. Jadi kapan makanya sejak dini itu diperlukan investasi karena sebetulnya bukan masalah berapa besar yang diinvestasikan tapi sebetulnya kuncinya gitu ya adalah seberapa cepat kalian memulai investasi. Itu pasti akan lebih oke gitu ya dari segi hasilnya. Nah, kemudian yang poin penting juga nih Bapak Ibu ya, jadikanlah investasi ini sebagai gaya hidup. Nah, apa maksudnya nih sebagai gaya hidup? Jadi misalkan gini, kalau Bapak Ibu atau misalkan Sobat Genvest ya, boleh tahu nggak sih sukanya apa? Boleh ditulis di kolom chat. Apa nih kira-kira sukanya nih? Suka apa nih? Kopi kah? Atau apa sih yang rutin kalian beli gitu? Boleh di-share di kolom chat nih. Bu Hana atau Bu Harum atau Pak Teddy atau siapa aja boleh nih. Wah, Pak Teddy sukanya gadget ya. Oke. Wah, mahal nih Pak ya, berat ya Pak. Sukanya gadget ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ya, Pak Teddy ini misalkan gaya hidupnya ini benar-benar apa ya, diterapkan melalui gadget gitu. Jadi mungkin setiap keluar baru gitu ya, gadget baru, ini Pak Teddy pasti udah kepengen beli gitu ya. Ikut untuk pre-order duluan gitu ya Pak Teddy ya. Nah, Bu Harum ini lebih ke fashion gitu ya. Wah, ini mirip-mirip nih dengan saya. Saya juga suka nih Bu Harum ya untuk fashion ya. Jadi kita ngikutin perkembangan baju terkini gitu ya. Jadi kalau model si Cut Bray muncul, kita punya gitu ya. Model celana pensil kita juga punya gitu ya. Dan itu pasti nggak akan apa ya, nggak akan ada habisnya karena berulang terus gitu ya. Fashion tuh setiap berapa tahun tadi balik lagi gitu ya, dan akan berubah terus sih sebetulnya ya. Kalau tapi kuncinya nih ya, misalkan nih, baik itu kita mau beli gadget, kita mau beli fashion ya, sebetulnya kita ngerasa terbebani nggak sih ketika kita membeli gadget baru atau kita membeli baju baru? Kira-kira itu buat kita tuh kayak, aduh sayang banget deh ngeluarin buat ini. Sayang nggak sih Pak Teddy, Bu Harum? Boleh di-share? Misalkan nih kita spending berapa juta gitu misalkan ya untuk membeli gadget atau membeli fashion. Kira-kira berat nggak sih buat kita ngeluarin uang itu nih demi kesukaan kita? Berat nggak nih Bapak Ibu? Boleh ditulis? Wah, kata Pak Teddy, lebih baik beli saham ya. Oke, mungkin ada pendapat lain nih. Wah, Pak Teddy benar-benar ini ya, investor sejati ya. Jadi kalau udah punya uang, lebih baik beli saham daripada beli gadget ya. Oke, oke. Sambil nunggu nanti teman-teman kirim lagi gitu ya di kolom Q&A ataupun kolom chat. Jadi emang kalau misalkan nih ya teman-teman kita jadikan nih katakanlah ya investasi itu sebagai gaya hidup. Contohnya gini, kita nggak akan keberatan kalau misalkan 4 tahun sekali misalkan gitu ya kita membeli gadget baru.
itu kita mungkin nggak merasa terbebani. Kenapa? Kita ngerasa itu sebagai suatu lifestyle yang kalau dipenuhi kita senang, gitu ya. Kemudian fashion juga sama nih. Misalkan, let's say bukan beli sahamnya gitu ya. Misalkan let's say kita ngomong sebagai gaya hidup dulu deh. Misalkan setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali gitu ya, itu saya beli baju baru misalkan gitu ya. Itu kita nggak merasa terbebani karena kita ngerasa bahwa itu adalah memang bagian dari gaya hidup kita gitu ya. Jadi kita nggak sayang tuh ngeluarin uang untuk beli itu gitu ya karena merasa itu sebuah kebutuhan. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kita sukai gitu ya, itu yang kita sebut sebagai gaya hidup tadi gitu ya. Kalau investasi disamakan dengan gaya hidup tadi, nah maka kita tuh nggak akan ngerasa berat gitu ya untuk mengeluarkan uang untuk investasi di pasar modal misalkan. Jadi kayak tadi nih Pak Teddy mau beli saham ya, terus Bu Harum nih mau beli saham MAPI relate dengan fashion ya daripada beli Zara-nya atau Pulvernya, jadi beli saham MAPI-nya gitu ya Bu Harum ya. Nah sebetulnya nggak masalah gitu ya, karena pasti kalau misalkan kita udah jadikan sebagai gaya hidup, nah ketika misalkan let's say kita tahu saham A bagus, saham B bagus, dia turun, kita beli gitu ya. Dan kita nggak ngerasa itu sebagai suatu beban buat kita. Karena kita ngerasa itu udah kayak jadi gaya hidup aja gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu udah sampai pada tahap itu rasanya investasi itu udah bukan sesuatu yang memberatkan lagi gitu ya. Nah, apalagi kata Pak tadi kalau belinya dari passive income, wah lebih mantap lagi ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, next. Sebelum investasi nih ya Bapak Ibu, ini kita juga wajib untuk menyehatkan financial dulu. Kenapa? Karena biasanya bagusnya memang investasi itu jangan dari dana atau aset yang akan digunakan dalam jangka waktu dekat gitu ya. Jadi kita harus prepare dana dingin. Supaya kenapa? Supaya kita tahu kalau market lagi fluctuated gitu ya, atau marketnya lagi kurang oke gitu. Nah, kita nggak ketar-ketir nih. Aduh, sama lagi turun, saya mau butuh uang, saya mau jual jadi rugi, ntar nggak bisa gitu ya. Jadi kita nggak akan khawatir tentang hal-hal seperti itu kalau kita pakai uang dingin seperti itu ya. Nah, gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang dingin tadi gitu ya. Nah, ini kita harus memilih dulu nih, mana sih sebetulnya yang harus wajib kita penuhi dan juga keinginan. Karena beda nih antara kewajiban dengan keinginan gitu ya. Contohnya apa? Misalkan tadi nih kewajibannya kita butuh yang namanya let's say rumah, pakaian, makanan gitu ya. Kita butuh nih misalkan gadget deh gitu ya. Gadget juga kita butuh banget pastinya ya. Tapi apa beda dengan keinginan? Nah, keinginannya biasanya udah lebih apa ya, lebih upgrade lagi dari kewajiban. Contohnya, misalkan sebetulnya rumah nih cukup nih kita 4x15 misalkan gitu ya. Tapi keinginan kita nih kita pengen punyanya nggak mau nih kalau 4 terlalu kecil gitu ya. Menurut kita maunya pasnya mungkin 6x15 atau 8x15 gitu ya. Nah, ini udah beda nih. Ini udah keinginan gitu ya. Padahal sebetulnya kalau mau dipikir-pikir, toh sebetulnya di ukuran 4x15 kita juga tetap bisa punya rumah, punya kehidupan yang layak. Intinya seperti itu ya. Next, misalkan pakaian. Tadinya mungkin pakaian cukup lah ya. Misalkan belinya di toko apa gitu ya. Yang mungkin harganya 100.000, 150.000 gitu ya. Sebetulnya udah cukup. Kenapa? Kita toh intinya adalah kita pakai pakaian gitu ya. Tapi mungkin lama-lama keinginan kita meningkat. Jadi kita ngerasa, aduh, yang 100.000, 150.000 ini kayaknya modelnya kurang oke gitu ya. Cuttingannya kurang pas gitu ya. Nah, yang bagus berapa? Nah, ini yang merek 500.000 misalkan. Atau ada lagi yang 1 juta atau bahkan 2 juta gitu ya. Nah, itu udah keinginan, bukan kewajiban lagi gitu ya. Jadi kita harus memilah dulu nih yang mana. Nah, kemudian gadget tadi contoh yang case-nya Pak Teddy gitu ya. Gadget mungkin sebetulnya cukup nih kita pakai yang Samsung misalkan gitu ya. Tapi kita kepengennya nih punyanya iPhone gitu ya. Kan ini beda jauh nih harganya gitu ya. Nah, iPhone ini udah masuk kategori keinginan. Padahal sebetulnya mengakomodir pekerjaan dan sebagainya si Samsung ini udah cukup gitu ya. Jadi kita harus beda-bedain dulu nih.
mana nih kewajiban, mana keinginan gitu ya. Otomatis kalau misalkan kita nggak terlalu apa ya, katakanlah kayak berfoya-foya gitu ya demi memuaskan keinginan kita. Nah, itu sebetulnya dananya tadi itu bisa kita simpan dan kita bisa gunakan itu sebagai dana dingin untuk investasi. Gitu ya. Nah, next pertanyaannya, kalau saya udah terkumpul gitu ya, misalkan udah terkumpul akhirnya mau investasi. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah mau investasinya di mana? Karena pilihan investasi itu sekarang banyak banget gitu ya. Nah, di sini saya akan sharingkan jadi dari beberapa alternatif investasi gitu ya. Mana sih sebetulnya yang return-nya paling besar? Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa kelihatan nggak? Kira-kira yang mana sih yang menghasilkan return paling besar? Nah, itu adalah di saham. Karena dia kayak menjulang sendiri gitu ya. Yang lain di bawah yang saham menjulang ke atas ya. Nah, memang kalau berdasarkan historical Bapak Ibu ya, untuk jangka waktu yang panjang, jadi bukan short term ya, jangka waktu panjang, kita lihat memang untuk saham ini secara return dia akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan Bapak dan Ibu taruh di tabungan aja, atau deposito gitu ya, atau obligasi, emas gitu ya. Biasanya saham itu akan cenderung memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif yang tadi gitu ya. Dan yang paling penting adalah biasanya nih dia pasti akan gerakannya di atas inflasi. Jadi kenapa ini penting? Karena kita harus cari return apa gitu ya. Yang kalau misalkan kita dapatkan dari hasil investasi itu tuh bisa menutupi kenaikan inflasi. Karena itu baru kita dapetin real return. Jadi contohnya gini. Misalkan inflasi saat ini misalkan let's say ya sampai dengan akhir tahun 4% misalkan. Nah, berarti sebetulnya kalau mau bisa dibilang kita itu investasinya untung gitu ya. Kalau kita punya return yang di atas 4% gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu cuma misalkan nih taruh di tabungan gitu ya, di mana rate-nya itu cuma di bawah 2% misalkan. Itu sebetulnya hitungannya Bapak dan Ibu bukan return tapi itu rugi. Ruginya berapa? 2% tadi dikurang sama si 4%. Malah sebetulnya Bapak dan Ibu investasi itu rugi 2%. Kurang lebih gambarannya gitu ya. Tapi kalau misalkan taruhnya di deposito misalkan ya. Kemudian depositonya ini misalkan dapatnya lah saya 7% lah misalkan ya. 7% dikurangin dengan si inflasi tadi 4%. Nah, maka itu sebetulnya Bapak dan Ibu dapat return-nya cuma 3%. Jadi hitungnya kurang lebih gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau saham kita bandingin, jadi secara average gitu ya dalam 10 tahun terakhir, misalkan dia bisa menghasilkan 14%. Ini kita pukul rata aja ya. 14%. Nah, dikurangin dengan inflasi, misalkan 4%, berarti Bapak dan Ibu itu bisa mendapatkan return-nya 10%. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, next. Nah, apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan nih? Kalau misalkan kita mau investasi saham. Misalkan tadi kita udah lihat ya. Yang paling tinggi itu di saham gitu ya. Kemudian tapi apa aja yang boleh kita lakuin dan nggak boleh kita lakuin gitu ya. Karena investasi di saham kalau Bapak dan Ibu belum pernah itu pun akan banyak trikinya gitu ya. Nah, di sini kita akan kasih tahu apa yang nggak boleh. Nah, yang nggak boleh adalah kalau bisa untuk yang awal-awal ya, jangan menggunakan hutang gitu ya. Jangan menggunakan hutang dan kalau bisa benar-benar pakai dana yang menganggur atau dana dingin tadi ya. Kenapa nggak boleh pakai hutang? Contohnya gini, Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar gitu ya cerita atau artikel berbagai macam artikel lah ya. Sempat ada yang ngebahas bahwa misalkan ada orang yang jadi gila atau bahkan mungkin bunuh diri gitu ya. Karena apa? Karena rugi di saham gitu ya. Sebetulnya mungkin kenapa dia sampai nekat seperti itu karena pakai hutang. Jadi kebayang nggak Bapak Ibu? Misalkan gini, kita tuh cuma punya uang, let's say 10 juta gitu ya. Kemudian kita minjem ke bank atau kemanapun online atau apa gitu ya, pinjaman online, sampai 100 juta misalkan. Dengan harapan apa? Ketika saya masukin saham A, jebret gitu ya,
Kalau naik nih saya untungnya segini, jadi dia udah ngitung mungkin cuma untungnya, tapi dia nggak hitung ruginya berapa gitu ya. Kalau naik dia bakal untungnya nih misalkan 5 juta gitu ya. Wah ini gede banget nih. Jadi nggak mungkin nih kalau saya punya 10 juta saya bisa dapetin 5 juta. Makanya dia pinjem gitu ya. Supaya dia dapat lebih gede dan akhirnya nanti harapan dia adalah kalau sahamnya ini naik, dia untungnya berlipat ganda, lebih banyak lagi gitu ya. Nah, katakan dia pinjem. Nah, terus dia masukin ke saham A, jebret gitu ya. Ketika dia masukin, ternyata mungkin sempat agak naik sedikit, udah mulai happy. Tapi habis itu ternyata benar-benar turun terus gitu ya. Dan akhirnya yang kejadian adalah utang itu kan sebenarnya harus dibalikin nih gitu ya. Nah, pada jangka waktu dia harus ngembaliin, uangnya nggak ada. Karena sahamnya lagi turun. Gitu ya. Kalau dijual, misalkan ruginya sekian, itu jadi stres dan akhirnya dia jadi gila atau bisa jadi bunuh diri gitu ya. Karena terlalu stres dengan beban yang nggak bisa dia tanggung. Karena dia nggak punya uangnya gitu ya. Nah, makanya jangan sampai hal itu terjadi karena sekali lagi kalau masih baru itu pasti kita butuh pembelajaran dulu gitu ya. Gimana caranya untuk antisipasi resiko, money manajemennya seperti apa gitu ya. Banyak hal yang harus dipelajari dulu gitu ya sebelum akhirnya Bapak dan Ibu bisa coba menggunakan hutang untuk berinvestasi gitu ya. Cuma kalau bisa benar-benar kalau mau lebih safe, saya sarankan sih pakainya tuh dana dingin, dana yang menganggur ya. Itu pasti akan jauh lebih safe untuk Bapak dan Ibu ya. Dan kedua nih, jadi banyak juga yang tanya nih ya, kalau saya punya uang, ini baiknya nih saya investasikan ke satu saham atau ke beberapa saham. Kalau beberapa saham itu sebenarnya kan sama aja dengan Bapak dan Ibu mendiversifikasi gitu ya, namanya diversifikasi saham. Nah, yang bagus yang mana gitu ya. Kadang banyak investor yang tanya seperti itu. Jadi sebetulnya memang yang baik adalah kalau bisa sih dibagi ke at least misalkan tapi baik lagi tergantung ya kondisi ekonominya saat itu lagi ke arah mana gitu ya. Kalau misalkan lagi bagusnya ke sektor A, B, C, ya baiknya kita masing-masing punya satu gitu misalkan ya. Jadi Bapak dan Ibu punya diversifikasi, tapi di satu sektor punya satu saham gitu ya. Jadi udah diversifikasi ke 3 saham misalkan. Tapi kalau pertanyaannya adalah makin banyak saya punya saham bagus nggak? Nah itu juga sebenarnya buat Bapak dan Ibu bakal pusing. Kenapa? Karena gini, bayangin ya, saya mau diversifikasi saham. Ada sektor kan ada bermacam-macam Bapak Ibu ya. Saya mau tiap sektor saya punya satu. Nah, gimana pantaunya? Itu pertanyaan saya. Jadi kalau udah punya lebih dari 8 sampai dengan 10 saham rasanya tuh akan pusing sih. Pusing mikirannya ini gimana sahamnya, ini gimana gitu ya. Belum kalau si ini turun mau diapain nih, jadi bingung sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya diversifikasi oke, tapi kalau menurut saya pribadi jangan terlalu banyak variasinya gitu ya. Karena kita akan lebih bingung untuk memantau dan watch kira-kira ini mau diapain, ini mau diapain gitu ya. Dan yang terakhir nih, jadi kita nih harus belajar menganalisa sendiri, gitu ya. Jangan sampai kita cuma dengar gosip-gosip tetangga, gitu ya. Misalkan nih ya, kita lagi ngopi kemana gitu ya. Ngedenger nih di meja sebelah ada yang ngomong gitu ya. Saya tuh kemarin beli saham ini nih, tahu nggak? Untungnya segini persen gitu ya. Kemudian dia bilang nih, nah ini baru dikasih tahu lagi nih, katanya yang ini bisa naik nih katanya ya. Nah, agak hati-hati dengan kata-kata katanya dan sebagainya gitu ya. Karena belum tentu sebetulnya yang namanya rumor atau apapun yang tidak berdasar itu akan 100% betul gitu ya. Biasanya sih kalau Bapak dan Ibu perhatikan di market gitu ya, 70%, 80% sih itu bisa ngawur gitu ya. Mungkin yang benar ada, tapi cuma sekian persen. Jadi ini agak hati-hati gitu ya. Yang paling baik gimana kalau kita dengar noise gitu ya, dengar rumor dan sebagainya, lebih baik nih kita cocokin lagi gitu ya. Benar nggak sih secara teknikal dia menarik misalkan gitu ya, atau secara fundamental emang company ini oke nggak nih gitu ya. Kalau misalkan company-nya arut-marut, teknikalnya juga nggak bagus gitu ya, tapi katanya mau naik, nah itu agak hati-hati tuh. Kalau baru katanya gitu ya, lebih baik jadi kita mengkonfirmasi sendiri dengan teknik yang kita punya gitu ya, dengan analisis fundamental ataupun analisis teknikal yang udah kita pelajari gitu.
supaya kita sekali lagi meminimalisasi risiko gitu ya. Nah, konsep dari investasi saham ya. Mungkin ini Bapak dan Ibu udah ada yang ngeh, ada juga yang belum ya. Nggak apa-apa, saya akan jelasin lagi. Jadi misalkan gini, saham itu kayak gimana sih? Kalau berdasarkan teori kan susah ya, kadang-kadang panjang bacaannya. Terus juga nggak kebayang gitu. Ini maksudnya jadi apa sih gitu ya. Nah, gampangnya adalah gini Bapak Ibu. Misalkan nih yang lagi rame mau buka kafe ya. Kafe tapi kecil-kecilan lah gitu ya di pinggir jalan. Cuma butuh kayak satu ruko kecil gitu ya untuk bangun kafe kopi gitu ya. Nah, misalkan ini nih perlu modalnya 8 juta. Nah, tapi si CG ini dia cuma punya modal 1 juta. Dan apa yang harus dia lakuin? Dia akan cari pendanaan gitu kan. Entah itu misalkan pinjam ke temennya atau misalkan mungkin pinjam ke bank gitu ya atau apa aja sih sebenarnya bisa ya mau pinjol atau mau apa gitu bisa aja. Nah, tapi akhirnya misalkan dia memutuskan untuk menawarkan bisnis ini ke teman-temannya gitu ya. Dan temannya ini setuju nih. Oke deh, saya ikutan nih di bisnis kamu gitu ya. Saya sumbang masing-masing nih 1 juta akhirnya gitu ya. Jadi pada patungan nih 7 orang. Dan akhirnya terkumpul kan si 8 juta tadi. Dan katakanlah nih bisnis kopinya dia tuh ternyata laku keras gitu ya. Dan tadinya dia cuma punya satu toko, terus akhirnya jadi misalkan dia bisa beli toko sebelahnya lagi gitu ya. Dan secara value kalau dinilai yang tadinya cuma 8 juta, ini sekarang nilainya naik jadi 16 juta. Dan itu artinya apa? Artinya kan berarti usaha dia nih secara value itu naik 2 kali lipat gitu ya. Dan otomatis modal mereka yang tadinya 1 juta, ini kalau dijual gitu ibaratnya ya, nilainya ini udah 2 juta secara value gitu ya. Nah, bisa nggak nih terus kalau teman-temannya udah ngerasa, wah ini udah cukup deh, saya mau coba bisnis yang lain gitu, saya jual ya ke si ini gitu. Nah itu kan bisa aja. Dan orang yang mau beli bisnis tadi, pasti nggak mungkin dia jual di harga 1 juta kan. Pasti orang lain ini juga mungkin mau nih beli di harga 2 juta atau di harga 2,5 juta mungkin aja gitu ya, karena mereka ngelihat bahwa bisnis ini bisa potensi tumbuhnya gede ini ke depan gitu ya. Nah, sama aja sebetulnya dengan kita beli saham. Jadi let's say ini adalah emiten yang mau IPO-kan usahanya gitu ya Bapak Ibu ya, mau IPO-kan usahanya dan katakanlah dia butuh pendanaan. Nah, tapi pendanaan itu kan macam-macam nih. Baik itu misalkan dia mau lewat terbitkan obligasi kah, atau mau pinjam ke bank gitu ya, atau mau IPO kan usahanya gitu ya untuk dapetin dana. Nah, let's say kalau misalkan di case ini dia mau IPO, nah maka dia akan jual sahamnya gitu kan. Nah, kita yang masuk ikut IPO baru gitu ya. Nah, itu kita masuk anggapannya kayak teman-temannya si CG tadi gitu ya. Jadi kita kepengen buat ke depan nih moga-moga nih returnnya akan oke gitu ya dari si company A atau company B gitu ya. Makanya kita mau beli IPO-nya dia gitu. Dan kalau misalkan akhirnya si company ini bisa mengembangkan usahanya kayak si Kak CG tadi gitu ya, otomatis sebetulnya harga sahamnya ini akan meningkat. Jadi harga saham yang tadinya kita beli mungkin senilai let's say misalkan kita belinya 1.000 gitu misalkan ya. Kemudian nilainya naik nih jadi 2.000. Nah, itu kan berarti kita udah untung gitu ya. Dan habis itu kita bisa jual lagi ke orang lain kok gitu ya. Dan orang lain bisa aja mau beli dengan harga 2.000 karena menganggap bahwa harga saham ini masih bisa naik lagi ke depan gitu ya. Karena prospeknya oke dan sebagainya. Jadi sebetulnya kurang lebih konsepnya itu akan sama gitu ya, seperti kayak kita mau berbisnis seperti itu Bapak Ibu. Nah, manfaat dari investasi saham itu apa aja sih? Jadi yang pertama ya, ini sebetulnya kita akan dapat yang namanya selisih dari harga beli dan juga harga jual. Let's say misalkan tadi nih kita beli harganya 1.000 gitu ya, kemudian kita jual saat harganya itu naik di 2.000. Nah, otomatis selisih tadi nih 2.000 dikurang 1.000 ya, itu adalah return kita gitu ya dari si saham tersebut yang kita beli, saham A misalkan gitu ya.
Nah, itu adalah selisih tadi, itu keuntungan kita gitu ya. Nah, tapi selain dapat selisih harga beli dan juga harga jual yang tadi kita sebut sebagai return, kita juga bisa dapat yang namanya dividen. Contohnya, ini yang baru-baru keluar nih ya, newsnya Bapak Ibu. Jadi BRI ini akan membagikan dividen, dan itu dividennya cukup besar. Tadi saya baca tuh ada 85% nih kalau nggak salah, bentar ya. Ya benar, 85% dari laba itu akan mereka bagikan sebagai dividen gitu ya. Cukup gede nggak? Cukup gede nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat ada memang banyak beberapa saham yang rajin membagikan dividen untuk pemegang sahamnya gitu ya. Dan itu juga menarik nih, dilihat menarik oleh investor gitu ya. Walaupun memang masih ada triki-trikinya juga tuh kalau di tengah pembagian dividen gitu ya. Kenapa? Triknya itu adalah kadang-kadang ada yang namanya dividen trap. Jadi apa tuh dividen trap? Kalau misalkan kita expect nih dia akan bagi dividen tinggi gitu ya. Kemudian ketika kita bagi dividen tinggi, harga kum itu kan pasti kita dapat tuh kalau kita masih hold gitu ya. Di kum date itu pasti Bapak dan Ibu tetap akan dapat si dividen tadi gitu ya. Nah, ketika harga X date atau keesokan harinya setelah tanggal sikum tadi, misalkan Bapak dan Ibu mau jual sahamnya, nah itu biasanya sahamnya tuh koreksinya lumayan biasanya gitu, karena rame-rame mau jual gitu ya. Dengan harapan dia cuma mau dapat dividennya aja misalkan. Nah, itu kan otomatis kayak orang ketrap nih gitu ya. Maunya dapat untung dari dividen malah ternyata jadi rugi karena harga sahamnya turunnya lumayan saat ex dividen. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga banyak nih yang harus kita pantau gitu ya. By historical ini seperti apa itu harus kita liatin juga. Nah, next lagi apa nih? Selain tadi bisa dapat ada return gitu ya, bisa dapat dividen. Nah, saham itu sebetulnya likuiditasnya cukup tinggi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sepanjang Bapak dan Ibu investasinya tuh di saham yang liquid ya. Itu bukan nggak mungkin, maksudnya kapan kita butuh kita bisa jual saham kita dan kita bisa gunakan dananya gitu ya. Karena saham itu basically itu sangat liquid. Kalau sepanjang Bapak dan Ibu pilih saham yang liquid gitu ya, jangan yang nggak liquid. Itu pasti akan bisa dijual kapan aja gitu ya, dan pastinya menguntungkan lah buat kita ya. Dan kemudian next nih, ada apa lagi nih? Nah, nggak usah khawatir saham itu masuk dalam investasi bodong atau enggak gitu ya, karena kita semua diatur dan juga diawasi oleh yang namanya OJK. Nah, next nih, dari segi pajak gimana? Nah, pajaknya juga rendah dan ini juga udah pajak final gitu ya. Jadi itu menarik. Kemudian next, ini kita bisa punya bisnis dengan modal yang relatif kecil. Maksudnya apa? Kadang-kala gini, kalau misalkan kita bandingin ya Bapak Ibu ya, kita mau buka usaha yang real atau mau saham aja. Kadang-kadang kalau saya pikir, kalau saya bandingkan gitu ya, misalkan gini, dengan uang let's say kita punya 50 juta, misalkan kita punya 50 juta gitu ya, kita masih bimbang antara kita mau mulai satu bisnis atau kita mau coba melipat gandakan uang kita itu di saham. Pilihannya sebenarnya gini, kalau dengan uang 50 juta misalkan ya, saya mau punya bisnis, mungkin saya harus keluarin, misalkan nih mau usaha apa ya, misalkan jual minuman nih kayak Kak Sigi tadi gitu ya. Mungkin bisa aja, kenapa? Modalnya nggak terlalu gede kok Kak, gitu. Misalkannya cuma beli alat, apanya blender atau apa segala macam gitu. Mungkin total let's say habis 20 juta misalkan gitu ya. Terus nyewa tenannya juga jangan yang gede-gede gitu ya, yang kecil aja segala macam. Mungkin pas lah ngeluarin nih 50 juta untuk si bisnis itu gitu ya. Nah, cuma kadang kan kita harus pikir juga nih. Jadi gini, kalau misalkan kita punya bisnis, itu kan kita harus cari orang, ya kan? Training orangnya. Iya, kalau misalkan dia betah di kita. Kalau cuma 3 bulan stop, berhenti, mulai lagi baru, cari orang baru, training lagi gitu ya. Terus belum lagi kalau misalkan dagangan kita kurang laku, otomatis akan rugi gitu kan. Ada yang misalkan harusnya misalkan expired date sekian gitu ya. Ini belum laku-laku, terus akhirnya kebuang. Nah, otomatis itu kan udah langsung rugi di situ gitu kan. Terus belum maintenance-nya, belum hal ini, hal itu, segala macam lah ya. Jadi kalau dipikir-pikir sebetulnya lebih rumit untuk kita bisa
memulai satu bisnis baru gitu ya, dibandingkan dengan kita fokus coba investasi saham. Kenapa? Karena gini, investasi saham itu kita nggak bergantung ke orang lain loh sebenarnya, ya kan? Jadi benar-benar bergantung ke analisis kita sendiri gitu ya. Kita mau jual keputusan kita sendiri, mau beli keputusan kita sendiri gitu ya. Mau rugi di mana itu juga terserah kita gitu kan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi lebih enak itu gitu ya. Dan apalagi kita tuh bisa milih satu company yang menurut kita itu akan oke. Misalkan menurut kita nih kayak tadi nih ya, siapa tadi, Bu Harum ya, bener, Bu Harum Hindi. Misalkan tertariknya nih MAPI gitu ya, karena suka baju tadi nih, suka fashion gitu ya. Terus daripada maksudnya kita berpikir untuk punya toko baju gitu ya, mendingan kita lihat ini. Nah, saham MAPI ini menarik nih sebetulnya bisnisnya. Ini bisnis baju dan dia kan bisnisnya udah gede banget gitu ya. Nah, tinggal kita pelajari kapan nih kira-kira bagusnya saya masuk ke situ gitu ya. Ibaratnya kita numpang di situ, numpang apa nanti, numpang ambil profit gitu kan. Kalau si company-nya ini profitnya naik, otomatis harga sahamnya naik dan kita akan untung gitu ya. Jadi menurut saya pribadi ini kalau mau punya bisnis dengan modal relatif kecil, ya di saham gitu ya, nggak ada lagi yang lain, mau apa lagi gitu ya. Nah, itu ya manfaat dari investasi saham. Dan next nih, kalau ditanya saham apa yang menarik, saya udah tertarik banget nih Kak untuk masuk ke saham gitu ya. Nah, kalau ditanya saham apa yang menarik, kita harus lihat secara overall dulu gitu ya. Sebetulnya IHSG saat ini seperti apa sih, menarik atau enggak gitu ya. Kalau kita lihat, belakangan harus diakui bahwa memang IHSG ini cenderung bergeraknya sideways Bapak Ibu gitu ya. Jadi belum terlalu bergerak kemana-mana. Kenapa? Karena emang kalau dilihat nih, kebanyakan kalau foreign investor gitu ya, mereka nih masih kayak agak hold dulu untuk masuk. Mereka menunggu si perbankannya ini agak sedikit koreksi lagi gitu ya, baru mereka akan pertimbangkan untuk mulai masuk ke saham tersebut. Nah, sedangkan dari segi yang lokal, jadi local fund ini nih nungguin beberapa IPO yang akan datang. Jadi ada beberapa IPO yang menurut mereka menarik dan mereka lagi nungguin itu gitu. Jadi mereka nunggu hold cash dulu. Jadi pegangnya cash dulu gitu ya. Ketika nanti marketnya udah selesai IPO gitu ya dan udah lumayan stabil juga, the Fed-nya kelihatannya maksudnya nggak terlalu agresif dan sebagainya. Nah, mungkin mereka baru akan masuk lagi ke market gitu ya. Jadi so far masih akan wait and see dulu sih Bapak Ibu ya. Nah, cuma kalau ditanya IHSG ini udah murah atau masih mahal? Nah, ini bisa kita lihat dari segi dia premiumnya dibandingin dengan emerging market gimana sih gitu ya. Jadi, kalau kita lihat IHSG itu kurang lebih 17% premium dibandingkan dengan emerging market average. Dan kalau dilihat by historical ya, historical 12 years, sebetulnya premium kita itu biasanya tuh 46% dari emerging market. Jadi kalau sekarang kita cuma premium 17%, sebenarnya ini udah cukup murah kan. Gitu. Jadi kalau ditanya, ini marketnya gini, jangan-jangan nanti IHSG-nya ancur nih, mau begini, gini gitu ya kan. Saya suka denger tuh. Jadi ada investor yang ngomong, oh ntar bakal turun kali ini di bawah 6.000 dan sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat berdasarkan pure valuation, kelihatannya kalaupun koreksi, ini koreksinya nggak jauh banget gitu ya. Karena balik lagi, marketnya udah cukup murah. Tinggal nunggu aja kapan kira-kira fund-fund ini akan masuk gitu ya. Itu yang harus kita watch. Dan next, kalau misalkan kita lihat dari segi forward 12 month PE. Nah, ini sekarang nih udah di 13,3 kali. Dibandingkan dengan historical 12 years itu 15 kali. Jadi sebetulnya juga udah lumayan murah gitu ya dari segi IHSG-nya. Nah, yang ke depan mungkin akan diperhatikan oleh investor dan kenapa investor juga lebih wait and see gitu ya. Kalau ditanya dari real GDP ini bakal turun, makanya akan jelek segala macam gitu ya. Mungkin ada sebagian yang berpikir begitu. Tapi menurut saya pribadi sebetulnya GDP turun tahun ini itu wajar. Kenapa? Karena tahun kemarin itu kita bisa tinggi, itu karena harga-harga komoditas semuanya booming Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin ya Bapak dan Ibu beli komoditas emiten coal apa aja pasti untung gitu kan, karena harganya tuh naiknya wow banget gitu ya.
naik itu bisa 400% lebih. Terus bukan cuma coal doang nih, jadi oil naik, nikel juga naik, CPO naik, semuanya naik gitu ya. Dan tahun ini itu kayak balik lagi ya normalize gitu ya. Jadi kalau dibilang pasti akan ada penurunan GDP, yes pasti ada gitu ya, karena balik ke normal lagi gitu, otomatis pasti akan ada penyesuaian. Dan itu menurut saya masih wajar gitu ya. Dan yang menarik kedua adalah kalau kita lihat dari segi inflasi. Nah, inflasi sebetulnya kalau dilihat, inflasi kita nih nggak akan setinggi tahun-tahun kemarin gitu ya, karena kan tahun kemarin tuh tinggi kenapa? Kita tuh banyak import oil. Nah, di mana harga oilnya tahun lalu itu melonjak juga gitu kan. Nah, jadi ketika sekarang harganya mulai normal gitu ya, oilnya juga mulai normal, otomatis sebetulnya inflasi kita pasti akan sedikit turun juga lah gitu ya, akan mengikuti sih gitu ya pergerakan dari si harga komoditas ini. Makanya lumayan. Nah, karena inflasinya terjaga, makanya otomatis kenapa kemarin bisa muncul bahwa BI mengatakan kemungkinan ini tidak akan menaikkan suku bunga lagi gitu ya, karena sebetulnya kalau dilihat semua inflasinya cukup terjaga. Jadi mungkin sampai dengan akhir tahun proyeksinya masih akan tetap di 5,75% gitu ya. Sekalipun nanti misalkan let's say Fed-nya naik 25 atau 50 bips, kelihatannya BI-nya ini masih akan tetap mempertahankan di area tersebut seperti itu ya. Nah, mungkin yang agak sedikit goyang lagi apa nih? Yang relate dengan komoditas juga ya, itu adalah current account balance. Jadi kalau 2 tahun kemarin ya, karena itu kita positif current account balance-nya otomatis positif. Kenapa? Karena ekspor kita lebih tinggi dibandingkan dengan importnya. Jadi kemarin karena kita banyak ekspor ya, mulai dari coal, CPO, nikel, kita banyak ekspor dan harganya juga kebetulan lagi naik semua gitu ya, pasti akan positif. Nah, cuma kalau sekarang mulai normalize lagi semuanya, nah itu bisa akan negatif lagi nih dari segi current account-nya gitu ya, akan defisit lagi. Jadi mungkin itu yang diantisipasi. Tapi balik lagi mungkin defisitnya pun nggak akan terlalu gede banget gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah tuh sekarang sangat apa ya, menggencarkan yang namanya downstreaming. Jadi apa nih maksudnya downstreaming? Gambarannya gini Bapak Ibu. Jadi ketika kan kita tahu lah ya, Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Mulai dari coal kita punya, itu kita malah kayak produsen terbesar di dunia gitu ya. Nikel, untuk nikel. Terus coal juga kita oke gitu ya, salah satu produsen terbesar juga. Terus ada tembaga, copper, apa tuh namanya, kayak bauxite ya, dan sebagainya. Nah, makanya muncul berita akhirnya bahwa di pertengahan tahun ini itu nanti nggak boleh ekspor barang mentah. Untuk kayak misalkan nikel kan waktu nikel ore udah pernah ya, nggak boleh diekspor lagi keluar gitu kan. Dalam bentuk ore-nya, jadi harus diolah dulu jadi barang setengah jadi gitu kan. Nah, terus kayak nanti copper, kemudian bauxite, ini juga nggak boleh langsung diekspor begitu aja mentahnya. Tapi harus diolah dulu. Nah, diolah itu sebetulnya adalah masuk ke downstreaming gitu ya. Nah, yang terjadi belakangan ini sebetulnya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi kita tuh banyak kan kayak ekspor mentahnya. Kemudian nih yang kelola itu adalah luar negeri. Dan kita import barang setengah jadinya dari luar negeri ke Indonesia gitu. Nah, ketika kita import itu kan pasti sebetulnya jadi makanya kelihatannya tuh import kita gede gitu ya. Nah, makanya yang lagi mau ditekan gimana cara menekan si importnya ini supaya defisit kita tadi nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan kita importnya lebih dikit, otomatis kan defisitnya akan menurun, gitu ya kurang lebih ya. Nah, kalau importnya itu ditekan, caranya gimana? Nah, caranya adalah kita udah punya bahan mentahnya, kita olah sendiri di dalam negeri, gitu ya, untuk jadi bahan setengah jadi. Jadi nggak perlu import. Intinya seperti itu sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah. Makanya sekarang digencarkan banget yang namanya downstreaming, gitu ya. Atau sebenarnya ini kayak bahasa Indonesianya hilirisasi gitu ya. Nah, next nih Bapak Ibu. Kalau ditanya ke depan ini yang tadi udah saya jelasin gitu ya, katalis IHSG ini akan seperti apa dan kapan nih kira-kira IHSG-nya bisa bergairah lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan untuk cash local fund ya, kurang lebih itu sekitar 12%.
dibandingkan dengan historical 8 years itu di 9%. Jadi artinya emang di sini kelihatan local fund itu masih pegang dananya gitu ya, dan mereka nunggu sampai ada IPO ini semua udah pada muncul gitu ya. Baru mereka akan bisa masuk lagi ke market. Jadi mungkin saat itulah market akan mulai bergairah lagi gitu ya, kurang lebih. Nah, kemudian next juga nanti mungkin yang harus kita watch adalah efek dari pemilu. Tapi so far efek dari pemilu menurut kita akan netral to positif gitu ya, karena dari nama-nama yang muncul itu kelihatannya belum ada yang ditanggapi sangat negatif oleh market gitu ya, jadi lebih ke arah netral to positif. Kemudian kalau kita lihat efeknya ke konsumsi seperti apa, karena banyak yang tanya kan, kalau mulai sekarang nih kita beli, oke nggak nih? Kan selalu udah mau pemilu, biasanya pertanyaannya gitu ya. Nah, by historical, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kapan efek dari pemilu itu akan terasa? Biasanya bukan 1 tahun sebelum, tapi pas udah deket baru itu akan ada efeknya gitu ya. Jadi menurut kita kalau misalkan mau nge-hit saham-saham yang relate dengan pemilu gitu ya, kayak misalkan mungkin konsumsi bisa naik dan sebagainya, itu bisa dilihat mulai dari fourth quarter 2023 sampai di first quarter 2024 gitu ya. Itu akan lebih relate dengan pemilu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, next nih, saham pilihan kita apa aja sih? Nah, jadi waktu kemarin kita tuh ada marketing ke luar negeri gitu ya. Jadi ada marketing ke Singapura, Malaysia dan sebagainya. Itu kita ngelihat appetite dari investor asing gitu ya. Mereka tuh masih hype banget di perbankan. Jadi kalau ditanya yang mereka suka tuh apa sih gitu ya, itu masih seputar big banks. Cuma emang mereka nih kayak masih nunggu nih. Kalau bisa sedikit agak turun lagi gitu ya, itu mereka akan lebih senang gitu dan mereka akan mulai masuk lagi. Dan menurut kita pilihan yang menarik ini ada di BRI dan juga Mandiri. Jadi BRI tadi udah ya hasil RUPS-nya udah saya share, itu akan bagi dividen itu 85%, ini kurang lebih dividen payout ratio-nya sama ya seperti tahun kemarin. Besok ini akan ada Mandiri yang RUPS. Nanti baru kita watch lagi nih, dia akan bagi dividen berapa persen gitu ya. Dan kemudian ada apa lagi nih selain banks, dan yang lumayan kita lihat menarik itu adalah sektor semen juga ya. Kenapa semen? Karena kalau dilihat semen itu 50% lebih cost-nya itu bergantung ke coal price gitu. Dan kalau kita lihat dari segi harga coal kan mulai normalize nih di tahun ini gitu ya. Jadi menurut kita ini sektor yang lumayan menarik. Dan cuma overhang-nya apa yang dilihat agak sedikit beresiko oleh investor adalah dari segi pertumbuhan volumenya. Jadi emang pertumbuhan volume semen kurang lebih tahun ini mungkin akan naik, tapi naiknya nggak terlalu wow ya, agak flat aja. Cuma dari segi cost dia pasti akan turun gitu ya, karena relate dengan si harga coal-nya tadi gitu. Nah, terus yang menarik lagi yang dilihat oleh investor asing itu adalah BVN, teman-teman. BVN ini ada beberapa yang mulai melirik, tapi memang belum semuanya 100% setuju bahwa BVN ini menarik gitu ya. Cuma menurut kita cukup banyak appetite di BVN. Jadi ini boleh di-watch ya. Nah ini untuk alasan kenapa BRI menarik, mungkin saya nggak akan terlalu detail ya, karena ini kelas untuk yang lebih ke pemula. Tapi intinya adalah untuk BRI ini kalau kita lihat, kalau seandainya nih ada case yang gagal bayar dan sebagainya gitu ya, BRI ini nih punya tingkat NPL coverage yang cukup tinggi. Jadi bisa dikatakan cukup aman gitu ya. Ratingnya menurut kita ini target price secara fundamental di 5.400 ratingnya at. Dan menurut kita ini masih menarik ya ke depan karena dia bukan cuma ke KUR aja, tapi nanti juga ini akan mulai masuk ke Kupedes, di mana Kupedes ini punya tingkat margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan KUR yang selama ini mereka bergantungnya ke situ gitu ya. Jadi ini cukup menarik. Nah, next ini mungkin yang mengenai semen ya, saya juga nggak akan terlalu jelaskan detail mengenai ini, tapi intinya adalah karena sekarang total kapasitas sekitar 80% ya, itu dikuasai oleh 2 pemain besar aja, yaitu SMGR dan juga INTP.
Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat, sebetulnya kan makin dia kuasai besar gitu ya, dia akan makin gampang nih untuk ngedrive harga mau kemana, istilahnya gitu ya. Jadi sebetulnya menarik nih sektor ini untuk di-watch gitu ya. Apalagi kalau dilihat, nah ini tadi dari total cost ya, ini emang lebih gede dari coal gitu, di mana coal-nya cenderung koreksi ya. Dan juga mungkin ini saya lewatin. Nah, ini kalau bicara mengenai perbedaan SMGR dan juga INTP ya. Jadi SMGR ini emang cakupannya ini lebih luas secara area dibandingkan dengan INTP. INTP itu lebih fokus tuh lebih ke arah Jawa ya. Kalau SMGR kan lebih ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa, Sulawesi gitu ya. Nah, secara valuation untuk SMGR ini ada di 10.600, ratingnya pun F ya. Kemudian ini target dari Bloomberg, Bapak Ibu, targetnya ini di 9.655 ya untuk SMGR. Kemudian untuk INTP, nah ini yang baru, mungkin ini detailnya nanti Bapak dan Ibu bisa nonton di YouTube ya. Jadi di YouTube ini kemarin saya ketemu dengan direktur utama ya, direktur utamanya INTP. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat videonya gitu, dia jelaskan secara detail gitu ya mengenai INTP ini akan seperti apa sih ke depannya gitu ya. Ditonton aja di YouTube-nya ya, itu ada. Dan valuasi kita di mana? Ini di 11.600 target price secara fundamental dan ini ratingnya at ya. Oke, kalau berdasarkan Bloomberg, di mana target price-nya itu ada di sekitar 11.655. Nah, Bevin, mungkin saya akan lebih fokusin ke Bevin ya, karena ini mungkin banyak yang belum ngeh juga kenapa dia menarik gitu. Kalau misalkan kita lihat, Bevin ini dia fokusnya itu namanya ke NDF atau non-dealer financing. Nah, ini apa maksudnya? Ini nih adalah kayak pendanaan, tapi jaminannya itu kayak kendaraan roda 4 atau roda 2 gitu ya. Itu yang disebut dengan non-dealer financing. Nah, kenapa dia menarik? Karena peers-nya itu lebih fokus cuma ke dealer financing, jadi bukan ke non-dealer financing. Nah, makanya dia tuh punya bisnis yang bisa dibilang tuh kayak high barrier gitu ya. Jadi nggak gampang untuk orang baru masuk buat bisnis yang sama seperti Bovin gitu ya. Dan kalau kita lihat kontribusi dari non-dealer financing-nya Bovin itu sekitar kurang lebih 69%. Gitu ya. Jadi emang secara garis besar itu dikontribusi dari si NDF itu gitu ya. Dan kalau kita lihat yang menarik adalah Bapak Ibu, ini kita bandingin dari data Bloomberg ya. Tapi kita bandingkan dengan yang di luar ya. Karena kalau yang di Indo nih agak jarang lah, maksudnya nggak bisa dibandingkan peer to peers gitu ya. Karena bisnis dia menarik. Kalau kita bandingkan dengan yang lain yang di luar Indonesia, Bovin ini menarik kenapa? Karena dia punya tingkat ROE-nya itu tinggi. Tapi di satu sisi PBV-nya itu murah. Gitu ya, dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bandingkan ya. Jadi bacanya gini. Kalau misalkan let's say nih siapa nih Ponawal ya. Jadi ini saham India. Kalau misalkan Ponawal ini dilihat nih paling dia menghasilkan ROE itu di bawah 10% gitu ya. Tapi PBV-nya tuh 3,5%, 3,5 misalkan 3,5 gitu ya. Nah, Bovin itu ROE-nya tuh di atas 20%, tapi PE-nya di bawah 2. Nah, jadi itu yang menarik ya Bapak Ibu ya. Bisa dikatakan dia profitnya oke, tapi masih cukup murah gitu ya kurang lebih. Makanya menarik dan asing mulai agak sedikit melirik ke situ. Jadi boleh di-watch ya, karena biasanya kalau asing udah ngelirik suatu kali flow-nya bisa masuk ke situ gitu ya. Nah, based on PE band. Jadi di sini kalau kita lihat ini udah minus 1 standar deviasi, artinya juga Bovinnya udah cukup murah ya untuk diperhatikan. Dan dari segi non-performing financing ini sama kayak NPL-nya perbankan gitu ya. Jadi kalau dia makin kecil itu makin bagus gitu ya. Makin bagus atau makin kecil potensi gagal bayar lah. Nah, kalau dibandingkan dengan sistem NPF yang lain gitu, ini kayak NPL-nya aja. Nah, NPF dari Bovin ini cukup rendah dibandingkan dengan industrinya. Jadi makanya masih menarik gitu ya. Target price-nya di berapa? Ini di 16.25, ratingnya itu F ya. Nah, mungkin itu aja
sharing saya siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua ya. Sekarang mungkin saya akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, ini pertanyaan dari Bu Harum Indi ya. Apa nih pengaruh kolapsnya Silicon Valley Bank terhadap IHSG ya? Pengaruhnya jangka pendek, menengah, panjang, atau tidak ada sama sekali? Oke, thank you untuk pertanyaannya, Bu Harum. Jadi kalau misalkan kita lihat efek dari kolapsnya Silicon Valley ya, ini sebetulnya kita udah bahas di WTS tadi pagi. Nanti Ibu juga bisa lihat untuk detailnya ya. Tapi kurang lebih gambarannya gini, ini kan yang dikhawatirkan terjadinya efek domino. Jadi ketika yang satu gagal bayar gitu ya, misalkan si ini sebetulnya utang sama si apa ya, misalkan si A taruh uangnya di Silicon Valley misalkan gitu ya. Nah, terus dia mau bayar utang ke si B nih. Si B punya di bank lain gitu ya. Nah, kalau utang dia ketahan, dia kan nggak bisa bayar utang ke sini. Gitu ya. Nah, otomatis yang ini bisa gagal bayar, ini bisa ngefek ke yang lainnya gitu loh. Nggak bisa bayar juga. Nah, itu jadinya efek berantai. Nah, itu yang tadinya ditakutkan. Tapi kalau mau dilihat, Silicon Valley ini kurang lebih tuh case-nya sepertiga dari Lehman Brothers ya, seperti yang waktu itu kalau kita baca-baca. Dan yang terbaru adalah sebetulnya nanti ini akan tetap bisa ambil uangnya, gitu ya, yang si Silicon Valley Bank ini tetap bisa diambil uangnya karena ini kayak ditalangi oleh US government gitu. Jadi ini berita barunya, news barunya gitu ya. Moga-moga nggak ada apa-apa. Tapi kalaupun terjadi apa-apa, efeknya gimana? Kalau menurut kita sebetulnya lebih ke arah sentimen. Sentimen negatif, yes, mungkin ke perbankan iya gitu ya. Kenapa? Karena istilahnya ada kekhawatiran nih. Aduh, ini bank itu kan bank kayak 12 terbesar di US gitu ya. Bisa kolaps. Nah, ini gimana nih? Saya jadi takut nih taruh uang di bank misalkan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat secara realnya, Bu Harum, di Indonesia terutama likuiditas itu masih sangat banyak. Gitu ya. Itu kelihatan dari mana? Dari segi tingkat LDR ya. Jadi tingkat LDR itu kita masih cukup lumayan rendah gitu ya. Kalau LDR-nya rendah itu artinya apa? Likuiditasnya masih cukup tinggi dan itu istilahnya adalah perbankan ini masih bisa menyalurkan uangnya untuk bisa disatukan sebagai loan lagi gitu ya. Tapi kalau let's say LDR-nya ini udah tinggi, misalkan udah rata-rata 90% ke atas semua gitu ya dari big banks. Nah, itu udah mulai agak hati-hati, berarti likuiditasnya agak mengetat gitu ya. Cuma kondisi sekarang ini belum begitu gitu ya. Jadi makanya sebetulnya sih saya ngelihat sih masih cukup aman gitu ya perbankan di Indonesia. Kemudian kedua dari segi NPL coverage. Jadi apa sih maksudnya NPL coverage? Ini adalah kalau misalkan kita lihat bahwa kalau terjadi gagal bayar gitu ya, jadi ada dana yang digunakan untuk menutupi itu gitu. Itu dananya kita sebutnya kayak NPL coverage. Nah, NPL coverage di Indonesia itu sekarang semua masih tinggi. Rata-rata for big banks itu semua masih di atas 200%. Jadi itu juga masih cukup aman. Gitu ya. Jadi kalau ditanya sebetulnya efek langsung ke Indonesia menurut saya saat ini belum ada yang langsung gitu ya. Mungkin efek merembet kalau terjadi sesuatu ya bisa aja, cuma kita belum bisa menghitung secara detail seberapa besar efeknya gitu ya. Cuma so far dengan kondisi perbankan saat ini masih cukup kuat gitu Bu Harum ya. Semoga ini bisa menjawab. Oke, ini pertanyaan Pak Teddy. Ini waktu saya sampai jam berapa ya, Pak Wisnu? Sebenarnya sudah habis sih Bu Fani. Oh, 3 oke. dari waktu kita. Oke, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya yang saya jawab dari Pak Teddy ya. Antara BRI, SMGR, INTP, BUFIN, kalau pilih salah satu, Bu Fani yang mana nih? Oke, mungkin kalau dipilih salah satu ya, antara BRI atau BUFIN sih. Jadi Bapak prefer yang mana ya? Boleh aja. BRI tadi baru bagiin dividen gitu ya. Mungkin kalau yang masih belum terlalu dilirik dan waktunya agak long term bisa pilih BUFIN. Seperti itu ya. Oke, thank you banget Bapak dan Ibu udah join dan udah ikutin ya sampai dengan akhir. Tapi jangan keluar dulu karena ini masih ada sesinya Bapak Wisnu ya. Nanti akan diberikan pencerahan yang pasti menarik juga ya. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Pak Wisnu.
Thank you Bu Fani sudah membawakan materi pertama ya yang terkait tadi cukup pembahasannya banyak banget dari Pak Teddy maupun Bu Harun ya yang bisa menjadi daya tarik Bapak Ibu untuk mempelajari atau membahas market ya. Dan kita biasanya kalau just informasi aja, kalau Bapak Ibu yang mungkin selain apa namanya kelas pasti ya, kita biasanya kalau di hari Jumat tuh untuk nasabah tuh ada. Jadi kita akan membahas terkait teknik fundamental yaitu dibawakan oleh Bu Fani dan timnya ya seperti itu dan nanti kita akan belajar kupas tuntas terkait dari platform juga seperti itu. Nah, tadi sampai Bu Fani terlewat yang waktunya sampai jam 2:39 karena pembahasannya menarik banget terkait market ya dan mungkin kita langsung masuk aja ke sesi platform. Oke, kita di sini juga akan membahas dari dua platform ya, yaitu platform akun reguler dan akun syariah. Jadi kita akan bahas dan ini ya, bahas dan kupas tuntas bareng. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari dari aplikasi tersebut. Oke, mungkin kita saya mau tampilkan di sini adalah registrasinya ya Bapak Ibu ya. Coba saya mau menampilkan website kita lagi. Oke, di sini Bapak Ibu yang mungkin belum melakukan pembukaan rekening, Bapak Ibu bisa langsung klik registrasi di sini ya. Jadi kita sekarang melakukan pembukaan rekening itu secara online, jadi nggak perlu datang ke kantor, nyiapin dokumen atau membawa dokumen itu nggak perlu ya. Jadi Bapak Ibu hanya menyediakan menyediakan KTP, NPWP dan buku tabungan ya, dan nanti itu diupload secara online, jadi nggak perlu datang ke kantor atau mengunjungi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang mau mengunjungi kantor, itu tentunya juga bisa seperti itu. Tapi saat ini kita melakukannya secara online. Oke, sebentar mungkin jaringannya kurang stabil ya. Sebentar. Oke, registrasi di sini. Oke, mungkin jaringan saya kurang stabil ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi kurang lebih kalau misalnya ingin melakukan registrasi di situ ya Bapak Ibu, jadi bisa dilakukan di website kami di cgsmb.co.id. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi platform aja deh. Jadi saya bisa screen dulu. Oke, ini adalah website atau web thread ya, web base dari aplikasi terbaru dan saat ini kita sedang migrasi secara bertahap ya Bapak Ibu untuk memindahkan dari aplikasi lama ke aplikasi terbaru. Mungkin di sini yang join ya sudah jadi nasabah sudah tidak asing lagi dengan aplikasi terbaru ya seperti itu karena kita udah sounding di malam hari bahkan setiap Senin sama Jumat kita akan membahas aplikasi terbaru seperti itu. Jadi mungkin yang join pada hari ini yang belum jadi nasabah atau yang sudah jadi nasabah tetapi masih menggunakan aplikasi lama, ini bisa jadi gambaran Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi terbaru. Oke, di sini Bapak Ibu ketika pertama kali login akan menampilkan market watch ya. Jadi di sini ada 4 order book yang masing-masing kita bisa menentukan saham yang ingin kita order seperti itu ya. Dan di sini ada running trade yang bergerak ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu belum tahu nih yang belum jadi nasabah running trade itu apa. Jadi kalau running trade di sini adalah hasil dari transaksi investor yang transaksinya sudah match. Makanya kalau kita lihat di sini ada buy, ada sell, naik atau turun gitu ya. Dan harganya berapa, jumlah lotnya berapa, itu adalah dari pembelian atau penjualan saham dari semua investor yang terjadi seperti itu dari semua saham ya. Kalau kita lihat sekilas di sini ada Goto, ada BPKB segala macam ya. Nah, di situ adalah hasil dari transaksi yang dilakukan oleh investor seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan pembelian saham seperti itu ya di 4 order book ini. Misalnya kita mau beli saham Bumi ya. Ini sebagai contoh bukan sebagai rekomendasi. Coba kita beli saham Bumi. Lalu saya coba masukkan satu lot saja. Kita coba ngantri. Nah, mungkin di sini banyak yang belum tahu nih. Bid dan offer itu sebenarnya mekanisme seperti apa ya? Seperti itu. Oke,
Mungkin saya jelasin dulu sebelum kita masuk ke transaksi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada bid dan offer, itu adalah ada harga jual dan harga beli seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, offer ini ada jumlah lot yang berjalan ya, itu sekitar 123 lot kurang lebih seperti itu ya. Berarti ada nasabah yang sedang mengantri untuk melakukan penjualan di harga 130 seperti itu. Begitu pun sebaliknya, kalau kita lihat di sini, harga di 129 di bid, itu ada harga yang bergerak di 75 seperti itu ya. Jadi berkurang, terus menambah lagi, berkurang, menambah lagi seperti itu ya. Nah, ini adalah nasabah yang sedang mengantri beli seperti itu untuk di saham bumi. Kenapa tadi kalau kita lihat ya di saham bumi ini, tadi lotnya itu sekitar 75 lembar kurang lebih, atau sorry 75 lot. Kenapa tadi? Nah, saat ini kita berkurang ya di 73. Nah, logika sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Saya punya saham bumi satu lot seperti itu ya. Saya mau jual di harga 129. Sebagai contoh di sini 72640. Nanti bisa kurang jadi 72639 gitu ya. Atau ini sekarang berkurang. Coba saya kurangin ya. Saya di harga tersebut ya. Pas saya udah berkurang satu lot di belakang angkanya. Kita coba sekarang kirim. Nah, berkurang ada satu angka itu adalah transaksi saya Bapak Ibu yang sudah terkirim. Nah, untuk melihat hasil transaksinya, Bapak Ibu bisa cek di order list di sini. Nah, ini statusnya match. Berarti antara pembeli dan penjual itu bertemu. Nah, kita balik lagi di sini ya. Jadi di sini saya yang punya sahamnya, di sini ada yang punya uangnya, seperti itu ya. Jadi saya bisa bertemu di harga 129 oleh investor, ini yang lagi ngantri beli, itu bisa saling bertemu antara pembeli dan penjual, seperti itu Bapak Ibu. Begitupun sebaliknya, kalau Bapak Ibu ingin beli di sini di harga offer, itu bisa langsung match. Jadi antara yang ngantri dijual di sini dengan investor atau pembeli itu saling bertemu. Nih, saya contohkan lagi ya. Saya ingin beli saham di harga 130 di satu lot. Ini satu-satu nih, misalnya di sini akan berkurang satu lembar ya, atau sorry, satu lot ya. Jadi 30 nih. Oke. Tuh, berkurang Bapak Ibu jadi 30. Nah, itu antara bertemu dari si penjual dengan pembeli. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan harga yang lebih murah, maka Bapak Ibu harus mengantri terlebih dahulu dari jumlah lotnya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengantri, mohon di harga yang lebih tinggi, nah Bapak Ibu bisa di harga over. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memiliki sahamnya tersebut. Seperti itu. Nah, itu konsep sederhana ya. Tadi tanpa kita sadari, kita sudah belajar untuk pelajari buy dan sell. Seperti itu ya. Oke, kita juga akan ajarkan untuk cara mau unwind dan withdraw Bapak Ibu. Nah, misalnya saya order bumi lagi, atau bentar ya. Coba saya beli PNBS misalnya. Saya mau beli di harga 61. Saya mau ngantri. Statusnya pasti open. Oke, di sini statusnya open. Kita lihat di one stop trading. Nah, misalnya Bapak Ibu tadi di PNBS ya. Di sini ada juga lihatnya. Nah, di sini saya misalnya ada saham PNBS open ya. Kita masih mengantri di harga 61 sekitar 26 lot seperti itu. Cukup banyak juga yang mengantri ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak ikutan ngantri ya seperti itu ya, atau kita transisinya langsung match gitu ya. Nah, kita tinggal amen, kita rubah harganya Bapak Ibu. Karena kalau mau amen atau withdraw, pastikan transaksinya itu masih open. Karena kalau sudah match itu tidak bisa. Oke, kita coba rubah menjadi harga 64. Kita amen di sini. Pasti statusnya match seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Kalau withdraw juga bisa Bapak Ibu. Jadi misalnya saya mau jual di harga 65 misalnya. Saya pakai masuk order di sini. Nah, saya bisa melakukan batal. Wah, tiba-tiba harga sahamnya naik nih. Saya nggak mau jadi jual lah. Saya mau tetap stay aja gitu ya. Nah, bisa klik withdraw di sini. Nah, statusnya menjadi withdraw Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk
buy, sell, amend, dan withdraw kurang lebih seperti itu. Lalu di sini Bapak Ibu kita langsung belajar di market info ya, di menu-menu di sini kita pelajari tadi untuk transaksi sudah. Nah, di menu menu ini Bapak Ibu bisa melihat dari semua keseluruhan saham ya. Jadi kelihatan untuk last trade-nya, jadi pembelian si investor itu terakhir di berapa, ini bergerak secara real time, last quantity-nya itu di berapa, terus bid dan offer-nya tuh base bid dan bid offer-nya itu berapa, di sini ada bid loss-nya juga, lalu ada cash net-nya juga Bapak Ibu. Jadi keunggulan di aplikasi terbaru ini adalah bisa melihat uang keluar dan uang masuk seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat menghijau seperti itu ya, banyak uang yang masuk seperti itu, kurang lebih 53% dari uang masuk seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada lambang lonceng ya di saham Gotoh. Nah, ini adalah notasi atau notasi khusus yang diberikan oleh bursa, special notation. Nah, jadi kalau kita lihat ini, itu adalah kodenya K, yaitu adalah saham ini ketika membeli satu lembar saham bisa memiliki hak suara, yaitu adalah lebih dari hak satu lembar suara. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai satu saham Gotoh, bisa memiliki lebih dari satu hak suara ke emiten tersebut. Nah, itu dari spesialisasi dari saham Gotoh berkode K. Begitu juga kalau bisa kayak WSKT ya, di sini berbeda juga. Ini adalah moratorium of debt payment. Nah, ini berbeda-beda reasonnya itu ya, tergantung dari si kodenya seperti itu Bapak Ibu. Oke, setelah di market watch, all stock, lalu di sini ada all broker ya. Nah, kalau misalnya masih di market itu belum kelihatan Bapak Ibu, karena sesuai peraturan bursa, all broker itu akan terlihat kita jam 5 sore seperti itu ya. Nah, di sini juga ada global market summary yang menampilkan dari indeks-indeks di luar. Lalu di sini juga ada heat map. Mungkin yang join pada siang hari ini itu sudah terbiasa ya, yang mungkin yang sudah buka akun di CGS itu menggunakan aplikasi lama, sudah tidak asing lagi dengan menu heat map seperti itu. Lalu di sini ada WhatsApp trading ya. Di sini menampilkan portofolio kepemilikan saham Bapak Ibu. Lalu di sini ada akad summary. Nah, kita tinggal refresh saja di sini akan terupdate. Nah, di sini ada win power. Ini adalah limit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertransaksi Bapak Ibu deposit sebesar 1 juta, maka win power 5 juta. Kalau di market value itu akan berada secara real time ketika kita punya saham, tetapi harga sahamnya itu naik atau turun itu akan terupdate ya Bapak Ibu untuk kalau market value-nya. Lalu ini juga ada total aset, ini adalah total aset kepemilikan kita, seperti itu. Lalu ada available cash balance, ini adalah patokannya untuk melakukan penarikan dana, tapi kalau current balance itu dana yang real time ya, jadi kalau misalnya kita jual atau beli itu langsung terupdate. Lalu ada credit limit, dan open buy dan open sell ya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat ada jumlah value-nya Bapak Ibu yang telah kita lakukan open atau transaksi yang masih open. Di sini ada saham bumi yang masih antri ya. Lalu di sini ada shadow buy, ini adalah transaksi sudah match Bapak Ibu. Jadi kita udah berapa yang match ya? Itu melakukan pembelian sebesar 141.000 dan sebesar 12.000 seperti itu Bapak Ibu. Lalu di menu search ini ada order info, bisa melihat dari histori transaksi kita. Nah, Bapak Ibu bisa memfilter dari tanggal berapa ke tanggal berapa, dan di sini juga bisa memfilter dari sahamnya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada order history yang menampilkan dari sahamnya ya Bapak Ibu ya, transaksi kita. Lalu di sini ada full quote yang menampilkan dari chart, DP price, DP order, lalu run ini menampilkan semua Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita bisa merubah ya. Misalnya di sini BNGA, kita rubah menjadi BBRI. Nah, ini menampilkan. Tapi ini karena jaringan saya nggak bagus, jadi nggak muncul ya Bapak Ibu ya. Harusnya muncul kayak tadi Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu di sini menampilkan company profile, lalu laporan keuangan. Bentar ya, sorry. Ini BBRI-nya, BBRI. Bentar. Nah, ini menampilkan Bapak Ibu, maaf tadi mungkin saya salah BBRI-nya. Nah, ini menampilkan ya Bapak Ibu untuk class trade-nya,
lalu frekuensinya, loss quantity-nya, harga penutupannya seperti itu ya. Lalu jumlah lot yang ditransaksikan, value-nya, open-nya, harga open tadi ya, lalu bid-nya. Nah, ini terlihat semua Bapak Ibu untuk data market-nya. Nah, untuk data market di CGS itu tentunya gratis ya Bapak Ibu ya, jadi tidak dipungut biaya apapun untuk pembuka rekening atau data market yang ada di CGS, seperti itu ya. Lalu di sini ada company profile yang menampilkan dari sisi manajemen, owner, lalu company information dan lain-lainnya itu juga terlihat. Karena ini bersifat emiten sudah TBK pasti harus melampirkan dari sisi manajemen, laporan keuangan dan lain-lain. Nah, di sini juga ada laporan keuangan. Lalu di sini ada top stock ya, menampilkan dari top gainer, top loser, most activity balance, frekuensi dan value ya. Jadi kalau kita lihat di sini saham aman ya, yang paling tinggi kenaikannya seperti itu. Lalu kalau 3 hari terakhir itu saham cuan Bapak Ibu yang naiknya cukup signifikan ya karena baru IPO. Lalu yang most activity balance itu saham Goto ya. Lalu frekuensinya saham laju dan activity value-nya itu saham BBCA. Disusul oleh saham Goto dan BNRI seperti itu. Lalu di sini ada trade by stock juga ya. Jadi kalau kita melihat saham BBRI itu price terakhir berapa, frekuensinya berapa, volume dan value-nya berapa itu terlihat Bapak Ibu hasil terakhir dari trade di harga berapa. Lalu di sini juga ada client info. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menampilkan account summary, portofolio ini sama. Lalu withdraw ya, lalu withdraw history juga bisa melakukan penarikan dana. Lalu di sini ada news dan di sini ada chart ya Bapak Ibu yang menampilkan dari pergerakan saham. Kita bisa memasukkan dari pergerakan saham tersebut. Lalu di sini juga bisa melakukan ini ya, merubah tema ya, tema gelap atau tema terang. Bapak Ibu bisa menyesuaikan kira-kira nyamannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk aplikasi web. Dan kita coba menampilkan yang syariah. Nah, syariah itu kurang lebih mirip ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu mungkin belum tahu, syariah, nah mungkin kita akan bahas di sini. Jadi bedanya syariah itu apa? Sebentar ya. Oke, kita masuk aja ke akunnya. Nah, kurang lebih mirip ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah aplikasi sama juga, aplikasi terbaru juga. Nah, mungkin saya menceritakan singkat aja untuk aplikasi atau web based dari syariah. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini adalah ada saham ACES yang dicoret, berarti ini adalah bukan saham syariah Bapak Ibu. Ini di luar saham syariah. Lalu kalau kita coba input order ya Bapak Ibu, misalnya saya di sini mau coba input saham Bumi, seperti itu ya. Nah, saya coba input, lalu klik buy. Nah, nggak muncul Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke konfirmasi order, itu sudah ketahan dengan notifikasi ini, yaitu adalah you cannot buy non-syariah stock. Jadi tidak bisa membeli saham di luar syariah ya Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita lihat, kredit limitnya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan ada 300 juta. Nah, tapi kalau di sini itu nggak ada, karena kalau syariah itu tidak bisa menggunakan limit Bapak Ibu. Jadi perlu pastikan kalau apa namanya pembuka rekening syariah itu hanya menggunakan cash basis aja atau dana yang tersedia di RDN seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya dari secara aplikasi, dari secara web itu semuanya sama Bapak Ibu, dari aplikasi web yang reguler dan aplikasi web yang syariah seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanya? Oke, mungkin sudah cukup Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menghadiri kelas pasti paham investasi bersama 3 Sekuritas Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu dan tetap semangat berinvestasi bersama 3 Sekuritas Indonesia. Thank you Bapak Ibu semua.